Swastiastu, kami dari SGDA 9 akan mempresentasikan student project yang berjudul Multiple Myeloma. Next. Berikut ini adalah anggota dari SGDA 9. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Primadita Agneswari dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini ada konten untuk presentasi SP-nya, di mana yang pertama ada pendahuluan, kedua pembahasan, dan yang terakhir penutup. Next. Berikut ini adalah pendahuluan di latar belakang, di mana multiple myeloma atau MM adalah penyakit neoplastik dengan gejala keganasan sel plasma yang mengenai sumsum tulang serta adanya peningkatan protein monoklonal di serum atau urin, di mana MM tersendiri menempati peringkat ketiga dari keganasan hematologik utama setelah limfoma dan leukemia, di mana insiden MM itu sendiri adalah 1% dari semua kanker dan 13% dari semua keganasan hematologi di seluruh dunia. Di mana ternyata MM ini adalah kasus yang jarang terjadi di Indonesia. Next. Penyebab dari multiple myeloma belum diketahui secara pasti. Dengan perkembangan pengobatan yang lebih baik, multiple myeloma mengalami perubahan dari penyakit yang tidak bisa diobati ke salah satu penyakit yang masih belum bisa disembuhkan, tetapi bisa diobati atau istilahnya highly treatable dengan pengobatan kebanyakan pasien rawat jalan. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, perkenalkan nama saya Kadek Meda Jumarlina dengan 3 digit NIM terakhir 054 akan melanjutkan mengenai tujuan dan manfaat student project yang telah kami buat. Yang pertama ada tujuan, adapun tujuan dari penulisan student project ini adalah untuk dapat mengetahui dan memahami pertama definisi multiple myeloma, yang kedua etiologi multiple myeloma, epidemiologi multiple myeloma, patogenesis multiple myeloma, diagnosis multiple myeloma, manifestasi klinis multiple myeloma, pemeriksaan penunjang multiple myeloma, dan dapat mengetahui dan memahami pengobatan dan pencegahan multiple myeloma. Tolong di next. Adapun manfaat dari penulisan student project ini yang pertama bagi masyarakat, di mana dengan penulisan student project ini masyarakat dapat mengetahui penanganan dan pencegahan multiple myeloma. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pencegahan dan menentukan langkah apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua bagi institusi dan mahasiswa, di mana bagi mahasiswa penulisan student project ini dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai multiple myeloma. Dan yang terakhir bagi penulis, di mana penulisan student project ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai multiple myeloma. Selain itu, penulis juga dapat melatih kemampuan menulis, berpikir kritis, dan berdiskusi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sisi saya ada Kanyam Dana dengan 3 digit yang terakhir, 20 akan menunjukkan tentang definisi. Baik, multiple myeloma (MM) merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan suatu proliferasi sel plasma klonal pada susun tulang yang menghasilkan suatu imunoglobulin monoklonal dalam darah atau urin. Multiple myeloma merupakan penyakit yang paling banyak teridentifikasi dan penyakit ketiga pada penyakit yang berhubungan dengan hematologi lainnya. Hal tersebut dikarenakan multiple myeloma memiliki prevalensi yang cukup besar. Penyakit ini sering menyebabkan suatu komplikasi yang lainnya seperti leukemia, trombositomia, anemia, gangguan ginjal, lesi pada tulang, dan bahkan hiperkalsemia. Sebagian besar orang yang mengidap multiple myeloma berada pada usia di atas 65 tahun dengan rata-rata usia terdiagnosis yaitu 70 tahun. Namun saat ini multiple myeloma masih merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan akan sangat berisiko pada sebagian besar orang. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Madijat Mukadnyana dengan 3 digit terakhir 127. Saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari multiple myeloma ini. Penyebab dari multiple myeloma ini masih belum diketahui dan masih dalam penelitian. Hubungan faktor lingkungan dengan munculnya multiple myeloma seperti paparan radiasi atau racun masih belum diketahui dengan jelas. Namun, penelitian mengungkapkan bahwa seseorang dengan multiple myeloma
memiliki riwayat kondisi monoklonal gammopathy of underdetermined significance atau MGUS. Selain itu, terdapat beberapa faktor risiko dari multiple myeloma ini. Itu yang pertama adalah berusia 50 tahun atau lebih. Selanjutnya yaitu berjenis kelamin laki-laki, adanya riwayat MGUS, dan yang terakhir yaitu adanya obesitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan saya Desvi Putra Bandaso dengan 3 digit NIM terakhir 074. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi daripada multiple myeloma. Nah, menurut statistik Global Observatory Cancer terbaru, diperkirakan ada 160.000 kasus multiple myeloma secara global dari semua diagnosis kanker. Nah, pada tahun 2018 diperkirakan 106.000 orang di seluruh dunia meninggal karena multiple myeloma, di mana terhitung 1,1% dari semua kematian akibat kanker. Kira-kira 59.000 dari kematian tersebut adalah laki-laki dan 47.000 adalah perempuan. Nah, risiko kematian akibat MM adalah 0,15% di antara pria dan 0,1% di antara wanita, menyerupai perbedaan jenis kelamin dalam risiko kanker. Risiko kumulatif didiagnosis sejak lahir hingga usia 74 tahun adalah 0,24% di antara pria dan 0,17% di antara wanita. Nah, membuat penyakit ini sekitar 1,5 kali lebih mungkin terjadi pada pria. Dari tahun 1990 hingga 2016, insiden global MM meningkat sebesar 126%. Nah, di mana pada tahun yang sama, MM menelan 2,3 juta hidup yang disesuaikan dengan disabilitas. Nah, hal ini lebih umum dan meningkat dalam insiden di negara maju, dengan insiden tertinggi itu terjadi di Australia, Eropa Barat, dan Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat sendiri diperkirakan 32.000 kasus didiagnosis pada tahun 2020. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Nurul Cynthia Prasanti Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 247 akan menjelaskan mengenai patogenesis dari multiple myeloma. Patogenesis dari multiple myeloma memiliki 2 komponen utama, yaitu perubahan neoplastik dalam sel plasma dan perubahan lingkungan mikro dalam sumsum tulang yang mempengaruhi pertumbuhan sel ganas. Perubahan genetik pada multiple myeloma berawal dari terjadinya translokasi kromosom, dan perubahan ini mengakibatkan disregulasi dari 2 gen yang berdekatan, yaitu MMZ dan FGFR3. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikita Rayarati Deparwati dengan 3 digit terakhir 155. Di sini saya akan melanjutkan mengenai patogenesis dari multiple myeloma berdasarkan gambar pada PPT. Di mana untuk penjelasannya, sel pre-GC mengekspresikan imunoglobulin permukaan meliputi IgM dan IgD yang memasuki germinal center atau GC, sehingga akan mengalami beberapa ronde hipermutasi yang diikuti oleh GH, isotype class switch recombination atau CSR. Dalam keadaan normal, limfosit B yang berhasil melewati fase tersebut akan menjadi PCS yang berumur panjang. Selanjutnya, limfosit B yang lolos akan bermigrasi kembali ke sumsum tulang menjadi sel fungsional. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan aktivasi dari onkogen dan menekan fungsi gen suppressor, seperti terjadinya mutasi neoplastik menjadi sel myeloma. Demikian dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Madya Regina Masari dengan 3 digit NIM terakhir 203. Kriteria diagnosis multiple myeloma atau MM didasari oleh International Myeloma Working Group atau IMWG. Dalam penegakan diagnosis MM dapat dilakukan dengan adanya kehadiran dari plasmasitosis pada pemeriksaan sumsum tulang dan adanya kerusakan organ terkait dengan myeloma, yaitu CREB. CREB merupakan calcium elevation, renal failure, anemia, dan lytic bone lesion. Pasien yang dicurigai terkena MM, maka diharuskan untuk menjalankan tes untuk dapat mengidentifikasi dari protein M. Tes yang dapat dilakukan dengan kombinasi tes yang harus mencakup electrophoresis protein serum atau SPEP
imunofiksasi serum atau SIFA, dan uji FLC serum. Bisa di next. Baik, berikut kriteria diagnosis MM dari IMWG, yang dimana kedua kriteria di bawah harus dapat dipenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Iwayan Ananda Durtaman dengan 3 digit dan terakhir 224. Saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis. Yang pertama itu adanya CREB, dalam CREB itu calcium deficiency, renal dysfunction, anemia, dan juga bone disease. Manifestasi klinis dari multiple myeloma sendiri adalah adanya fraktur patologis yang disebabkan oleh adanya lesi titik pada tulang. Mana lesi ini paling banyak ditemukan pada tengkorak dan juga tulang belakang, itu 70%, dan juga pelvis 33,3%, serta pada humerus dan femur 30%. Untuk manifestasi klinis lain, yaitu adanya kerentanan terhadap infeksi bakteri, khususnya pneumonia dan juga pyelonefritis, yang mana untuk patogen yang sering menginfeksi pasien dengan MM ini, di bagian paru biasanya Streptococcus pneumoniae dan juga Staphylococcus aureus serta Klebsiella pneumoniae. Sedangkan untuk patogen di saluran kemih biasanya adalah Escherichia coli. Sekian saya, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan bagian pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang multiple myeloma atau MM dikerjakan berdasarkan kriteria diagnosis MM seperti tes darah, tes urin, radiologi, dan biopsi. Yang pertama yaitu tes darah. Pemeriksaan darah lengkap dapat menunjukkan adanya anemia, peningkatan laju endap darah PSR atau LED, kalsium serum urea, nitrogen serum, kreatinin serum, dan asam urat dalam serum. Yang kedua adalah tes urin. Laboratorium memeriksa Benz-Jones protein, tipe dari protein M dalam urin. Laboran menghitung jumlah protein Benz-Jones dalam urin hingga 24 jam. Nah, jika ditemukan dalam jumlah yang banyak, perlu dilakukan monitoring ginjal. Benz-Jones dapat menyumbat dan merusak ginjal. Yang ketiga, ada pemeriksaan radiologi, yaitu dengan tujuan memeriksa adanya lesi osteolitik atau tulang yang patah. Yang terakhir ada biopsi. Biopsi adalah satu-satunya cara untuk mengetahui sel myeloma yang ada dalam sumsum tulang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil beberapa sampel dari sumsum tulang dengan menggunakan lokal anestesi. Ada 2 cara pengambilan. Yang pertama ada bone marrow aspirasi dan juga bone marrow biopsi. Dengan masing-masing perbedaannya itu dengan menggunakan jarum yang berbeda. Kemudian untuk gambaran positif multiple myeloma dilihat dari beberapa kriteria. Yang pertama, lebih dari 10% sel plasma dalam sumsum tulang. Kemudian 2, ditemukannya sel myeloma dalam tulang atau bone marrow biopsi. Yang ketiga, adanya protein myeloma pada immunoelectrophoresis urin atau plasma. Yang keempat, adanya lesi tulang litik atau dengan ciri khas punch out. Yang terakhir, ada apusan perifer yang mengandung sel myeloma. Jadi sekian jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya izin melanjutkan terkait dengan pengobatan multiple myeloma. Jadi secara umum, terapi yang digunakan untuk tata laksana multiple myeloma itu terbagi menjadi 2 golongan berdasarkan tujuan pemberiannya, yaitu terapi sistemik untuk mengendalikan progresivitas multiple myeloma dan terapi suportif simptomatik untuk mencegah morbiditas dari komplikasi yang ditimbulkan oleh multiple myeloma. Pengobatan multiple myeloma itu terdiri dari pengobatan utama, kemudian diikuti dengan pengobatan pemeliharaan, dan ditambah dengan pengobatan tambahan. Di mana pengobatan utama ini meliputi kemoterapi dan imunodulator dengan pemberian thalidomid, baik dengan dosis tunggal maupun kombinasi. Kemudian terapi pemeliharaan yang dapat dilakukan itu adalah pemberian obat lenalidomid yang telah terbukti akan meningkatkan progression-free survival dan overall survival. Dan selain itu diberikan pengobatan penunjang yang dapat membantu pengobatan utama, diantaranya dapat diberikan bifosfonat untuk kesehatan tulang, terapi radiasi, dan pembedahan untuk mengatasi nyeri tulang, dan lain-lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Gusti Ngurah Bagus Baskara dengan 3 NIM terakhir 243. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan.
Dalam kebanyakan kasus jenis kanker tertentu ada faktor risiko yang diketahui, misalnya merokok menyebabkan sebagian besar kanker paru-paru. Sehingga pencegahan dapat dilakukan adalah dengan menghindari rokok tersebut. Untuk kanker lahir seperti kanker serviks, tes screening dapat membantu mengidentifikasi dan mengobati lesi prakanker sebelum berubah menjadi kanker invasif. Pada multiple myeloma, beberapa kasus dikaitkan dengan faktor risiko yang dapat dihindari. Namun, tidak ada cara pasti yang diketahui untuk mencegah perkembangan multiple myeloma pada pasien, khususnya monoklonal gamopati, dengan signifikansi yang belum ditentukan atau plasmasitoma soliter. Penelitian sedang menyelidiki apakah mengobati multiple myeloma berisiko tinggi tertentu dapat mencegahnya berubah menjadi multiple myeloma aktif. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Agung Diraka Metaro Wiratnyana dengan 3 digit NIM terakhir 246. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari student project yang kami buat. Yaitu multiple myeloma merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan suatu proliferasi sel plasma klonal pada sumsum tulang yang menghasilkan suatu imunoglobulin monoklonal dalam darah dan atau urin yang disebabkan oleh adanya mutasi neoplastik limfosit B post GC. Lalu, multiple myeloma memiliki beberapa faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, obesitas, serta riwayat keluarga. Untuk kriteria diagnosis multiple myeloma didasari dari International Myeloma Working Group atau IMWG, dan penegakan diagnosis multiple myeloma dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang seperti electrophoresis protein serum, imunofikasi serum, dan uji FLC serum. Lalu multiple myeloma secara klinis memiliki gejala yang dirangkum dalam istilah CREB, di mana CREB itu merupakan akronim dari calcium elevation, renal dysfunction, anemia, dan bone disease. Lalu pemeriksaan penunjang multiple myeloma dikerjakan berdasarkan kriteria diagnosis multiple myeloma seperti tes darah, tes urin, radiologi, dan biopsi. Untuk terapi yang digunakan untuk tata laksana multiple myeloma terbagi menjadi 2 golongan berdasarkan tujuan pemberiannya, yaitu terapi sistemik dan terapi suportif sistematik. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.